Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema waktu yang paling mustajab untuk berdoa agar mantan kembali. Hanya ada beberapa menit dalam waktu 1 minggu. Jadi waktunya ini hanya ada beberapa menit dalam waktu 1 minggu. Ya. Jadi kalau berdoa pada sepertiga malam menjelang masuknya waktu fajar itu ada setiap malam, ya. Kemudian berdoa ketika selesai mengerjakan sholat sunnah, kita bisa sewaktu-waktu memilih waktu untuk mengerjakan sholat sunnah kemudian berdoa. Nah, ada waktu yang sangat mustajab, dan itu dalam waktu 7 hari dalam seminggu. Itu mungkin waktunya tidak lebih dari 5 menit. Ya. Nah, karena itu memang ketika menemukan waktu itu, maka berdoanya yang fokus dengan kalimat yang mantap, ya, dan kalau bisa diulangi 3 kali berdoanya kalau waktunya mencukupi, ya. Nah, jadi kapan waktu yang mustajab itu? Waktu itu adanya di hari Jumat, ya. Jumat itu hari Jumat dari misal kalau kita hitung waktu fajar misal jam 5 pagi, ya. Kemudian matahari tenggelam misal jam 5 sore, 12 jam. Ya. Dalam waktu 12 jam hari Jumat siang, waktu ini hanya ada 5 menit saja. Itu pun bisa kurang. Ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Abdullah bin Umar, ya, jadi Abdullah bin Umar ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah SAW mengenai waktu mustajabnya berdoa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku, ya. Jadi Abu Burdah ini adalah putra dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas shalah." Waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Ya. Jadi memahami hadis ini, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa duduknya imam itu adalah duduk, ya, selesai dia berkhutbah dan akan mengimami sholat. Wah, kalau itu waktunya sangat singkat, kan? Jadi selesai imam berdoa, ya, kemudian mungkin dia duduk dulu karena ada sebagian imam yang langsung keluar dari tempat khutbahnya untuk mengimami sholat, ya, dia duduk dulu mungkin,
kemudian dia keluar untuk mengimami sholat. Nah, itu waktu yang mustajab. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa waktu itu adalah waktu ketika imam duduk di antara dua khutbah. Kalau khutbah Jumat itu kan 2 kali. Nah, selesai khutbah yang pertama, imam duduk. Kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua dan berdoa. Ya. Setelah itu beliau turun dari mimbar untuk mengimami sholat. Jadi antara duduk di antara 2 khutbah sampai keluar dari mimbar untuk mengimami sholat. Kali ini masih agak panjang waktunya, sekitar 10 menit ya. Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa waktu yang mustajab itu ada di antara imam duduk, ya, selesai khutbah yang pertama, imam duduk, kemudian dia berdiri lagi untuk menunaikan khutbah yang kedua. Jadi duduknya itu, istirahat sebentar, itu adalah waktu yang mustajab. Nah, kalau yang ini, yang saya ceritakan di awal tadi, waktunya sangat singkat. Ya, kalau saya khutbah Jumat, itu biasanya tidak sampai 5 menit ya, duduk. Ketika saya duduk, ya saya berdoa juga. Biasanya yang saya baca doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masuk semua. Ya. Dan biasanya berdoanya saya ulangi 3 kali untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang akan berdoa. Tetapi waktunya cukup singkat. Ya. Jadi kesimpulannya, waktu yang mustajab itu dia ada di hari Jumat, ya, dan waktu itu ada ketika imam duduk dari khutbahnya, yakni selesai khutbah yang pertama, ya. Nah, maka ketika imam duduk itu berdoalah, ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, amin ya rabbal alamin. Ya, jika memang mantan itu teramat sangat penting bagi kita ya. Tapi kalau yang lazim orang berdoa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, karena kan dengan doa ini masuk semua, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, juga termasuk mantan itu kan masuk ke dalam doa ini semua. Ya, nah nanti mesti ada yang tanya, terus kalau yang putri bagaimana Ustadz, kapan berdoanya? Yang putri juga bisa berdoa menunggu waktu itu. Lah kan yang putri tidak ngikut sholat Jumat. Kan sekarang kalau khutbah itu kan juga disiarkan dengan menggunakan pengeras suara ya. Rata-rata kan rumah kita suara imam berkhutbah itu kan kedengaran ya. Apalagi ketika dia duduk di antara 2 khutbah itu kan ada ciri khasnya ya. Biasanya imam selesai khutbah itu membaca barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nah, itu tanda dia akan duduk. Ya, itu mayoritas khatib dan imam membaca itu. Nah, kalau sudah kedengaran imam membaca barakallahu li walakum, nah, itu siap-siaplah untuk berdoa. Nanti kalau kita yang putri-putri ya, yang putri-putri dari rumah, karena setelah barakallahu li walakum itu kan suara imam tidak kedengaran karena dia duduk istirahat di antara 2 khutbah. Ya, disitulah waktu yang mustajab berdoa
apapun kebutuhan yang ingin kita pinta kepada Allah. Dan waktunya sangat singkat dan hanya ada di hari Jumat. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.